Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang Perang Dunia III, di mana ada beberapa yang menanyakan kepada saya bagaimana sih sebenarnya alur Perang Dunia III ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita atau Perang Dunia III yang akan terjadi, kita akan membahas dulu berita-berita yang lagi viral, yaitu perang antara Rusia dan juga Ukraina. Kenapa perang ini bisa terjadi dan bagaimana sih endingnya daripada perang dunia tiga ini? Oke, saya akan mengupas tentang sebuah informasi dari mimpi Syekh Muhammad Qasim tentang perang dunia tiga. Oke, sekarang kita akan bahas dulu kenapa Rusia dan Ukraina ini tidak berhenti untuk berperang. Oke, seperti yang kita tahu, ternyata banyak yang tidak melihat bahwasanya perang antara Rusia dan Ukraina ini berdampak kepada negara Turki. Salah satu negara yang memiliki dampak paling besar dan juga memiliki keparahan yang hampir serupa dengan Ukraina adalah Turki. Turki mengalami kehancuran yang yang sangat fatal akibat perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga Turki hari ini itu fokus untuk mendamaikan Rusia dan juga Ukraina. Lalu kenapa? Kenapa kok jadi Turki, ya kan? Kenapa Turki mendapatkan imbas terbesar? Ya, kita tahu bahwasanya hubungan Turki dengan Rusia dan Ukraina itu sangat besar, terutama hubungan bilateral, ya, hubungan bilateral antar negara itu sangat 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 besar di bidang industri, apalagi, ya kan, imbasnya itu sangat banyak sekali di Turki, ya kan, sangat banyak, sehingga seperti bahan pokok pun juga naik, ya kan, itu yang terjadi. Nah, kalau kita tidak membaca mimpi Muhammad Qasim, kita tidak tahu kenapa Turki diserang. Turki tidak diserang secara langsung, melainkan diserang secara diam-diam. Diam-diam dia artinya gini, masyarakat Turki sendiri tidak tahu sebenarnya Turki ini sedang diserang. Ya. Bukan diserang secara militer, melainkan diruntuhkan bertahap dari ekonomi dan sebagainya. Coba deh dicek lagi sejarah tentang Turki Utsmani. Bagaimana cara mengalahkan Turki itu hari ini berlaku. Ya, hari ini berlaku. Dan itulah yang terjadi saat ini. Dan saya bisa mengatakan dan saya bisa berpendapat bahwasanya Turki hari ini telah runtuh secara efektivitas atau sebagai benteng pertahanan umat Islam. Kita tahu di dalam mimpi Muhammad Qasim itu ada 3 benteng pertahanan umat Islam. Yang pertama adalah Turki, yang kedua adalah Arab Saudi, yang ketiga adalah siapa? Ya, itu adalah Pakistan. Nah, ini menjadi sesuai. Kenapa? Karena ternyata Turki ini hari ini itu berusaha semaksimal mungkin, ya kan, bergabung dengan NATO dan lain sebagainya, itu menyuarakan untuk perdamaian. Namun fakta mengatakan, ya, sebagian negara NATO itu tidak ingin antara Rusia dan Ukraina itu berdamai. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata lagi-lagi tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan umat Islam. Benteng pertama umat Islam hari ini adalah Turki, dan Turki sudah mulai runtuh. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Turki sudah mulai runtuh? Ya, benar sekali.
satu-satunya negara di dunia ini yang bersuara lantang tentang apa yang terjadi di Palestina dan juga di berbagai belahan bumi lain menyangkut umat Islam itu adalah Turki. Namun ketika Turki sudah mulai runtuh, siapa yang yang akan bangkit terlebih dahulu? Dia adalah Israel. Zionis Israel hari ini dengan begitu semena-menanya melakukan berbagai tindakan kekerasan di Masjidil Aqsa, Palestina. Persis seperti mimpi Muhammad Qasim. Ketika Turki runtuh, maka Zionis Israel itu mulai melancarkan atau mulai bergerak secara leluasa di sekitar Palestina. Namun, ya lagi-lagi umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya protes, tapi tidak ada yang akan menanggapinya. Apapun yang dilakukan umat Islam hari ini itu tidak akan berdampak apapun. Tahun kemarin di dalam mimpinya Muhammad Qasim, Allah sudah menyampaikan bahwasanya akan terjadi gencatan senjata, dan itu benar. Dan hari ini tidak akan berdampak apapun. Ya, kita tahu siapa Perdana Menteri baru Israel? Ya, silahkan sebutkan sendiri. Dan hari ini itu akan diselesaikan. Penguasaan penuh wilayah Palestina akan diselesaikan setelah seluruh wilayah Palestina, terutama di jalur Gaza itu selesai dikuasai oleh Zionis, ya, selesai dikuasai oleh Zionis. Ini akan memancing Rusia untuk menurunkan pasukannya di Timur Tengah. Karena ini sangat bahaya. Ketika Israel sudah menguasai seluruh kawasan, seluruh wilayah di Palestina, itu artinya Israel akan keluar dari Palestina itu mengambil wilayah-wilayah sekitarnya. Dan siapa lagi pendukungnya kalau pendukung Rusia? Kalau bukan negara Iran dan juga Suriah. Ini adalah negara-negara terdekat daripada Palestina. Apabila semua telah dikuasai, maka Israel akan menyerang di negara-negara ini. Ini berbahaya untuk Rusia sendiri terutama. Nah, hingga akhirnya, ya, sebelum Rusia turun, maka Israel akan membuat fitnah, bersekutu dengan negara-negara sekitar untuk membuat fitnah, ya, dibantu oleh Amerika Serikat juga, itu memancing Rusia untuk datang ke Timur Tengah. Ya, sekali lagi, konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini hanya permulaan. Karena tujuan utama konflik ini adalah menghancurkan Turki. Itu yang harus kita ketahui. Lalu selanjutnya, setelah Rusia nanti hadir di wilayah Timur Tengah, maka disitulah awal mula atau mukodimah perang daripada dunia tiga akan dimulai. Karena Rusia tidak lagi main-main. Rusia tidak lagi seperti apa yang ada di Ukraina saat ini. Ini masih kekuatan Rusia masih belum seberapa. Tapi nanti ketika turun di Timur Tengah, Rusia tidak akan main-main. Rusia akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk mendukung negara-negara yang berada di Timur Tengah yang bersekutu dengan Rusia. Ini sangat luar biasa, ya kan? Setelah Rusia mulai melakukan pergerakan di Timur Tengah, tidak lama Amerika dan sekutunya itu akan turun secara terang-terangan ke wilayah Timur Tengah juga. Oke. Nah, setelah ini terjadi, maka Amerika dan Israel akhirnya bertemu di Timur Tengah untuk melawan Rusia. Ini akan menjadi perang terbesar di wilayah Timur Tengah. Karena dampak ini akan bermulanya di Timur Tengah. Dan itu akan menyebar kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia. Krisis kemanusiaan terbesar ini akan terjadi. Oke. Jadi ingat, perang dunia 3 itu tidak terjadi di antara di wilayah Ukraina, tapi di Timur Tengah. Ya.
Perang Dunia III akan terjadi di Timur Tengah, dan itu insya Allah jika saya tidak salah prediksi tidak akan lama lagi. Kenapa? Karena bibit-bibit fitnah yang dilancarkan oleh negara Zionis kepada Rusia sudah mengalir. Ya, bibit-bibit ini sudah mulai tumbuh dan pertumbuhannya sangat cepat. Tinggal menunggu penguasaan penuh wilayah Palestina yang tinggal sedikit itu dikuasai seluruhnya, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Ya, ini akan menjadi perang terbesar abad ini. Selain itu, ini baru awal ya. Ini baru awal. Karena Perang Dunia III ketika perang antara Rusia dan Amerika serta sekutu-sekutunya Amerika, Israel dan sekutunya itu terjadi di Timur Tengah. Itu adalah Perang Dunia III sesungguhnya. Dan itu merupakan awal dari krisis kemanusiaan terbesar dan belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ini adalah krisis manusia terparah dan akan terjadi sangat panjang. Mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Namun nantinya di ending, di perang atau di akhir perang menjelang Perang Dunia III berakhir, Pakistan akan muncul sebagai pemenang Perang Dunia III dan menjadi negara superpower baru melewati Amerika dan juga Rusia. Bagaimana kisah sebenarnya dan bagaimana gambaran besar Pakistan bisa memenangkan perang di peperangan Dunia III ini ya, atau Perang Dunia III ini, bagaimana Pakistan memenangkan Perang Dunia III, itu saksikan dan pelajari dan teliti tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.